Oke, baik ya. Kita mulai kuliah kita malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa ketemu kembali untuk melanjutkan materi kuliah manajemen keuangan untuk pertemuan yang ke-11. Oke, sebagaimana yang kita sepakati dari awal kemarin, kita kuliah online tidak seperti biasa ketika kita kuliah offline. Ketika kuliah offline memang kita hanya dijadwal 6 kali tatap muka, di mana dalam satu kali tatap muka itu kita akan membahas dua materi. Dan jujur memang ya kalau kuliah offline itu agak susah jika manajemen keuangan itu untuk sekali tatap muka harus membahas dua materi walaupun prakteknya ya harus dipaksakan gitu ya. Karena secara teknis kita kuliah tatap muka itu tidak akan seefektif pertemuannya dengan kuliah online seperti ini. Kalau online seperti ini jam 18.23 sudah berkumpul 15 mahasiswa. Kalau kuliah offline belum tentu, apalagi situasinya hujan gitu ya. Ya ada untungnya juga sih sebenarnya, walaupun ya secara penyampaian materi sebenarnya tidak akan seefektif kuliah offline. Karena kita tidak bisa berkomunikasi secara langsung ketika di kuliah online seperti ini. Tapi bagaimanapun juga ya harus kita lalui, kita selesaikan kuliah kita semester ini, yang rencana awalnya kita akan membahas 12 materi. Oke, um, sehingga kalau dilihat dari jumlah pertemuannya, saya minta minggu depan, ya walaupun minggu depan itu apa namanya tahun baru ya, tapi kan kalau kuliah online tidak penting untuk kehadiran harus di satu tempat dan bisa dari manapun. Sehingga saya minta masih ada satu kali pertemuan kembali untuk menyelesaikan sampai materi ke-12. Setelah itu nanti kita akan membahas terkait dengan teknis ujiannya dan mungkin tugas yang saya sampaikan untuk melengkapi penilaian. Karena ya mungkin belum tersampaikan ya. Untuk penilaian itu kan ada empat kriteria. Yang dua sudah diambil dari UTS dan UAS. Yang ketiga itu kita ambil dari tugas. Jadi memang kalau menurut ketentuan akademik, um, tugas itu masuk sebagai penilaian juga. Dan yang keempat itu adalah presensi, ya, presensi atas kehadiran. Sehingga saya selalu menekankan untuk absen, dan absen kita sementara ini ya chatroom, ya, di chatroom aja. Karena kita belum bisa langsung bisa ketemu. Nanti saya rekap di dalam absen hard copy-nya. Oke, jadi tugas intinya tetap akan kita pekerjakan. Tapi untuk materi penugasannya insya Allah saya sampaikan di pertemuan terakhir nanti. Atau bisa saya kirim lewat WA Group nanti. Itu beberapa hal terkait dengan perkuliahan kita yang seolah tersisa materi kita malam ini dan satu materi lagi minggu depan. Kalau misalkan minggu depan tanggal 1 Januari itu ada halangan, ya, tapi halangan dalam satu kelas bersama-sama ya, mohon disepakati untuk pindah pindah jadwal, monggo nggak apa-apa. Mau dipindah tanggal 2 juga nggak apa-apa, monggo. Ada yang penting jangan lebih dari 2 minggu ke depan ini. Karena waktu kita ujian, seolah kan ujian itu di pertengahan Januari. Ya, tanggal 4 itu kan sudah mulai melakukan pembayaran. Biasanya 1 minggu setelah pembayaran itu kita melakukan ujian, sehingga estimasinya yang minggu kedua Januari kita sudah
ujian akhir semester. Nggak terasa waktunya cepat sekali, dan ya yang harus kita lakukan adalah segera untuk mencoba mengkoreksi kembali pemahaman kita terkait dengan penyampaian-penyampaian yang sudah saya berikan di kuliah online ini. Jangan disingkat ya, kuliah online itu nggak penak disingkat. Telon, nggak penak malam-malam hujan-hujan gini. Oke, baik. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan di materi kita yang ke-11 terkait dengan analisis keputusan investasi ini, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan materi sebelumnya atau apa teknis lain yang terkait dengan perkuliahan kita. Monggo, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Oke, jika belum ada, ya nanti aja di akhir perkuliahan kita, jika memang ada yang mau disampaikan, monggo silakan ya. Oke, baik, kita langsung aja mulai pembahasan pada pertemuan kita malam hari ini terkait dengan analisis keputusan investasi. Ya. Materi ini secara prinsip sebenarnya adalah kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu, yang telah kita bahas terkait dengan analisis risk and return, risiko dan pendapatan atas investasinya, return, atau pengembalian atas investasinya. Kalau kemarin kita sudah melihat bahwa setiap investasi, ya di mana investasi yang kita bahas, kita batasi pada investasi di sektor keuangan, ya, di investasi di pasar modal kemarin. Tentu kita harus memberikan beberapa perencanaan sebagaimana prinsip-prinsip dasar di manajemen keuangan, bahwa setiap aktivitas yang akan kita lakukan harus didasari dari sebuah perencanaan, planning. Nah, dalam membuat planning itu salah satunya adalah menentukan bagaimana risiko yang nanti akan kita temukan, termasuk juga cara menghadapi risiko itu, dan juga apa yang kita peroleh dari investasi tersebut. Pembandingnya yang dalam prinsip konsep dasarnya sederhana sekali, bahwa apa yang harus kita peroleh minimal sebanding dengan risiko yang kita akan tanggung. Ya, itu minimal, batas minimal, batas standarnya. Dalam posisi itu kita tidak dapat apa-apa. Ya, keuntungan tidak dapat, tapi risiko juga aman. Gitu. Tapi kan bukan itu yang menjadi keputusan akhir nantinya. Yang menjadi keputusan akhir adalah kita harus dapat. Semakin banyak yang kita dapat, itu semakin bagus. Gitu ya. Tapi kan di dalam hukum alamnya dikatakan bahwa semakin besar apa yang kita peroleh, maka di situ berpotensi akan menghadapi risiko yang semakin besar juga. Itu di hukum alamnya gitu kan. Tapi kan karena kita itu belajar dalam beberapa materi yang berkaitan dengan aspek-aspek teoritis yang bisa nanti kita pakai untuk bahan mencoba untuk mereduksi risiko, ya. Sehingga kita akan mencoba melihat hukum alam itu dalam sisi yang berkebalikan, yaitu bagaimana kita menghasilkan yang besar, yang banyak, tetapi dengan risiko yang rendah. Kita bicara risiko tetap ada, kan? Karena risiko memang tidak bisa dihapus, risiko hanya bisa dikurangi. Oleh karena itu, yang harus kita pelajari adalah bagaimana mengurangi risiko dengan menghindarinya tentunya. Nah, itu yang kita bahas minggu yang lalu, sehingga kita bedakan objek yang kita gunakan untuk investasi itu dalam dua model, yaitu model objek investasi tunggal
yang kemarin kita analisis dengan menggunakan standalone base dan objek investasi gabungan yang kita analisis dengan metode portofolio. Untuk portofolio memang saya tidak terlalu detail menjelaskan karena memang itu panjang banget. Ya, karena di situ ada dua jenis analisis yang harus kita lakukan, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Ya, kita belum nyampe ke situ lah, belum. Nah itu ya apa ya istilahnya materi lanjutan kalau menurut saya, materi lanjutan yang dalam sebuah perkuliahan itu satu mata kuliah tersendiri dengan 3 SKS. Nah, oleh karena itu kita bicara dalam konteks dasar-dasar dulu aja, yaitu risk and return dalam posisi yang standalone kemarin. Nah, selain itu, kita coba menganalisis lagi analisisnya itu dari sisi yang berbeda. Malam ini kita coba lihat lagi bagaimana sebuah keputusan investasi itu dalam sebuah analisis yang berbeda. Kalau kemarin kita lebih banyak mengarahkan analisisnya itu apa ya, dengan data yang sudah kita peroleh dalam posisi aktivitas usaha itu belum berjalan. Saya katakan begitu karena risk and return itu lebih dominan dipakai untuk melihat di awal, ya, sebelum kita memulai aktivitas dengan data yang kita asumsikan. Ya. Namun dalam sebuah analisis keputusan investasi itu beda. Bedanya ada dua hal pokok. Ya. Yang pertama adalah data. Data untuk analisis keputusan investasi tidak boleh kita asumsikan, tetapi harus berdasarkan aktivitas real yang sudah terjadi, yang kemarin-kemarin gitu ya. Mau diambil dalam posisi waktu bulanan is okay, mau dalam tahunan juga nggak masalah. Ya, tergantung dari investasi yang akan kita lakukan itu jangka pendek atau jangka panjang. Nah, sehingga data yang di sini itu harus data yang otentik, data dari hasil catatan laporan keuangan yang sudah terpublish. Ya, makanya kita harus belajar untuk membaca data di dalam laporan keuangan. Analisis investasi ini juga merupakan salah satu cara untuk membaca data laporan keuangan. Karena kalau nanti kita sudah paham teknis-teknisnya, mungkin kita tidak perlu lagi harus menghitung secara tertulis untuk membuat keputusan investasinya. Tetapi kita langsung bisa melakukan dengan mengidentifikasi data langsung. Data dalam laporan keuangan kita baca sehingga kita bisa langsung membuat keputusan atas investasi itu. Itu hal yang pertama. Sedangkan hal yang kedua, selain terkait dengan data, adalah terkait dengan model analisisnya. Kalau di risk and return kemarin dipisah menjadi dua, yaitu tunggal dan portofolio. Di analisis keputusan investasi itu lebih mengarah ke objek investasi tunggal. Jadi bukan mengarah pada gabungan dari objek investasi, bukan. Jadi tunggal ya. Sehingga kalau misalkan di situ ada beberapa objek investasi, ya kita lihat satu persatu. Kita bacanya satu-satu, tidak bisa digabung kayak portofolio, nggak bisa. Sehingga secara akurasi sebenarnya analisis di sini itu lebih fokus kalau menurut saya. Lebih fokus karena kita benar-benar hanya melihat satu objek. Nah kalau kita mau milih gimana? Ya kalau kita mau milih ya melihatnya satu-satu. Seperti kemarin standalone itu. Jadi kita lihat satu-satu dulu, kemudian dari seluruh pilihan kita grade. Yang tertinggi mana, ya itu menjadi opsi pilihan pertama. Atau kalau dalam konsep standalone kemarin, yang grade tertinggi adalah objek investasi dengan alokasi dana terbesar. Nah itu kalau di standalone. Tapi kalau di sini monggo nanti kalau mau kita gabung juga dengan
mekanisme standalone-nya untuk menghitung risiko, sedangkan kalau untuk menghitung keuntungan kita ambil dianalisis keputusan investasi ini juga oke, tidak ada masalah. Karena pada prinsipnya yang namanya manajemen keuangan itu menawarkan banyak sekali metode, yang metode itu bisa digunakan bersama-sama pada satu objek yang sama. Yang penting dilakukan dengan tepat, dengan data yang benar, dan punya tujuan yang jelas. Nah, ini adalah sebuah pengantar di mana harus kita ketahui dulu sebelum kita melihat isi dari analisis keputusan investasinya. Oke. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari semua yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan investasi ini tidak lepas dari sebuah tujuan utama investasi, yaitu apa? Memperoleh pendapatan. Nah, ini loh. Karena kadang, walaupun awalnya kita punya tujuan ini, tapi kalau kita salah dalam proses perjalanannya, maka bukan pendapatan yang kita terima, tapi justru kerugian. Nah, ini. Karena kalau kita bicara investasi, tidak sekedar hanya berada pada satu zona waktu dengan sejumlah nilai finansial yang kita gunakan, tidak. Tetapi juga harus berpikir tentang bagaimana mengelola. Ini yang paling penting, gitu ya. Ini yang paling penting, yaitu mengelola. Karena kesuksesan dari investasi itu ya tergantung dari bagaimana cara mengelolanya. Ya, bukan berapa besar jumlah dananya, bukan. Tapi bagaimana cara mengelolanya. Nah, oleh karena itulah mungkin sedikit refresh ini saya berikan resume terkait dengan jenis investasi. Ya. Karena kalau kita bicara investasi itu sebenarnya banyak sekali. Gitu ya. Oke. Kalau kita lihat dari jangka waktunya aja, ada 3, yaitu pendek, menengah, panjang. Gitu ya. Itu insya Allah sudah banyak yang paham lah. Kalau pendek itu di bawah 1 tahun, menengah itu 1 sampai 3 tahun, di atas 3 tahun itu sudah panjang. Itu investasi. Nah, sekarang yang ada di dalam jangka waktu itu apa objeknya? Ya, kalau kita bicara objek, kita lihat dari jenis aktiva. Ya, jenis aktiva, karena investasi itu nanti kan masuk ke dalam aktiva lancar. Oleh karena itu harus jelas jenis aktivanya. Jadi gampangannya kita ingat-ingat yang namanya investasi itu apa. Apakah ini nanti masuk kategori investasi atau tidak. Itu sekaligus kita ingat-ingat isi dari aktiva lancar. Berarti kas itu sudah bisa investasi, Pak? Iya, kas itu sudah bisa investasi. Cuman kas di posisi bank yang bisa masuk kategori investasi. Kalau kas berupa uang tunai yang kita pegang, bukan, ya, bukan investasi. Loh kenapa? Ya karena kita kembali lagi ke pengertian investasi itu tadi. Harus memperoleh hasil. Ya kata kuncinya kan itu. Kalau uang tunai kita pegang, hasil dari mana? Kan begitu kan? Ya uang tunai itu kan kita pakai untuk aktivitas, kemudian aktivitas itu menghasilkan. Nah, yang menjadi objek investasi bukan uangnya, tetapi aktivitasnya. Ya. Jadi harus bisa kita bedakan eh, aktivitas mana yang masuk kategori investasi dan bukan. Tapi kalau uang itu kita taruh di deposito, maksudnya ya udah tinggal tunggu aja karena dengan sendiri otomatis dia menghasilkan baik itu bunga ataupun bagi hasil. Nah itu kan akhirnya uang itu kan berkembang menghasilkan ya, sehingga itu masuk kategori investasi. Nah berarti itu kan apa namanya poin pertama di dalam aktiva lancar, kas itu sudah investasi. Berarti piutang, persediaan itu juga investasi juga. Iya, betul. Karena dalam perputarannya mereka akan menghasilkan. Segala sesuatu yang di endingnya itu mempunyai hasil, artinya ada penambahan dari nilai awal menjadi nilai akhir, itu sudah masuk kategori investasi. Ya, cuman masuk kategori investasi yang dilihat dari sisi apanya, gitu kan? Bisa dari sisi jangka waktunya seperti itu, atau dari jenis aktifannya. Yang paling sering kita lakukan ya aktiva real yang jelas ya, sehingga masuk kategori investasi real.
Karena apa ya? Secara psikologis itu lebih marem gitu kan. Karena bendanya ada, kelihatan tanah ya kalau sudah skopnya skopnya tinggi ya tanah gitu ya. Bangun gedung ya, beli mesin, ya, aktiva tetap berarti kan, ya aktiva tetap itu pun juga ada dua jenis, bisa aktiva tetap untuk investasi dan juga aktiva tetap untuk apa namanya non investasi gitu ya. Yang jelas kalau investasi harus menghasilkan gitu kan. Nah seperti itu karena kemarin kan mesin kalau masih ingat di analisis manajemen modal kerja itu kan menghasilkan sehingga dia masuk kategori modal kerja realnya itu dari sisi penyusutannya. Ya, sedangkan mesin secara fisiknya enggak. Karena apa? Itu sudah tidak ada arti. Nah, penyusutan itu representasi dari aktivitas mesin itu ketika menghasilkan barang. Ya. Nah, seperti itu. Peralatan juga sama. Nah, sehingga eh, kita harus bisa mencoba untuk melakukan penyesuaian setelah proses pembeliannya. Coba kita ingat kembali logika jurnal, jurnal umum. Kalau misalkan kita membeli yang namanya peralatan, peralatan apapun itu ya. Nah, kalau kita jurnal, jika pembeliannya itu menggunakan uang tunai, maka kan pasti akan mendebet peralatan dan mengkredit gas. Artinya kita mengeluarkan gas dan memperoleh peralatan. Nah, di dalam laporan laba rugi, kas itu kan keluar, sehingga kita akui sebagai biaya, yaitu biaya pembelian peralatan. Ya kan? Nah, di sisi laporan neraca, peralatan di posisi aktiva itu bertambah, kas di posisi aktiva berkurang, di mana semuanya masuk kategori modal. Jika memang pendapat apa namanya uangnya itu digunakan dari uang dari hasil investasi sendiri, bukan dari pinjaman. Nah, dari aspek seperti itu, artinya apa? Artinya kita harus melakukan adjustment. Yang semula kita akui sebagai biaya, maka di kemudian hari karena itu digunakan lebih dari 1 tahun, maka itu menjadi sebuah objek investasi. Oke, itu kalau kita bicara dalam pencatatan laporan keuangannya. Tapi di manajemen keuangan kita tidak sejauh itu, kita hanya eh, mencoba untuk menelusuri kelanjutan dari proses pengakuan di manajemen keuangannya. Hal yang sama juga terjadi di investasi finansial. Ya. Kalau ini tidak terlalu kelihatan, ya, karena hanya bukti saja yang bisa kita peroleh dari aktivitas di sini, pembelian investasi finansial. Dia juga masih masuk kategori aktiva. Di aktiva lancar, itu di situ ada yang namanya objek investasi keuangan. Ya, bisa saham, bisa obligasi ataupun sejenisnya. Itu masih kita akui di dalam aktiva lancar, kan? Nah, sehingga pada gilirannya nanti kita membutuhkan dana untuk masuk ke jadi kas atau mengisi kas kembali, seperti di manajemen kas kemarin, maka kita menjual objek di aktiva finansial itu untuk kita konversi lagi menjadi uang. Ketika uangnya sudah berlebih, daripada dimasukkan ke bank dengan tingkat deposito katakanlah 3%, maka kita gunakan untuk aktivitas investasi surat berharga, yang mana kita memperoleh dua pendapatan, yaitu dari capital gain dan dari dividen, sehingga kalau kita jumlah bisa lebih dari 10%. Nah, itu ketika kita akan mencoba menetapkan di mana posisinya. Namun, namun yang paling harus kita sadari ketika melakukan sebuah investasi itu adalah beberapa aspek, di mana aspek-aspek inilah nanti yang sangat berperan menentukan berhasil atau tidaknya investasi yang kita lakukan.
Bagaimana tadi di depan saya katakan bahwa keberhasilan dari sebuah investasi bukan karena besar kecilnya jumlah yang diinvestkan. Bukan. Itu hanya salah satu bagian dari aspek investasi, yaitu dari sektor keuangannya saja. Padahal masih ada banyak aspek-aspek yang lain yang nanti akan berpengaruh di dalam investasi itu. Oke, yang paling utama harus kita lakukan ketika melakukan investasi itu, nanti ada beberapa prosesnya ya, akan saya sampaikan ya. Kalau kita lihat dari aspek ini dulu aja, adalah fokus pada bidang usaha yang jelas. Ya. Jadi kalau melakukan investasi tanpa ada gambaran usaha yang jelas atas objek investasinya, ya itu alamat untuk cepat selesai dengan proses yang tidak akan menghasilkan, gitu ya. Sehingga untuk menentukan sebuah investasi yang pasti, itu kita harus fokus ke bidang usaha yang jelas. Artinya begini, di dalam kemampuan yang kita miliki dan lingkungan yang ada di sekitar kita, ya, yang merupakan apa namanya aspek investasi juga di situ. Kita harus menentukan dulu tujuan kita investasi itu apa selain pendapatan. Misalkan kalau kita mau mengembangkan sesuatu bisnis, misalkan ya, berarti bisnis itu masuk kategori bidang apa? Yang jelas ada 3 kelompok besar. Yang pertama adalah manufaktur, yang kedua adalah jasa, yang ketiga adalah dagang. Ya, itu aja dipilih yang mana. Nggak bisa digabung. Kalau digabung rancu nanti kan, dan usahanya nggak jelas. Sehingga potensi untuk hancur itu cepat karena tidak fokus. Yang lebih baik ya, fokus pada satu sisi aja. Kalau mau berkembang nanti, namanya berkembang itu kan setelah yang pokok hidup dulu gitu kan. Kalau sudah yang pokok hidup, barulah mengembang ke sisi yang lain. Tapi yang paling utama harus dulu bidangnya. Misalkan manufaktur, ya manufaktur skala mana? Kalau dana kita kecil, misalkan, ya sudahlah. Kita ambil aja yang skala menengah ke bawah. Masuk kategori EMKM. Mikro atau menengah lah. Kecil, menengah. Nah, udah cukup itu ya. Namun, yang memang harus kita siapkan setelah kita memilih itu adalah strategi. Ya. Disinilah manajemen keuangan, manajemen pemasaran, manajemen biaya, akuntansi, gabung jadi satu. Ya. Gabung jadi satu di sini. Ya. Oleh karena itu di sini kita harus melibatkan banyak pihak. Ya. Baik itu keterlibatan langsung atau keterlibatan tidak langsung. Keterlibatan penuh atau keterlibatan parsial. Monggo silakan. Yang jelas, disinilah kita harus mulai bisa mengorganising orang-orang yang tepat. The right man and the right place. Ya. Karena kalau salah milih orang, nanti di situ akan gagal sebelum dimulai. Nah, bidang usaha jelas, akhirnya kita bisa menentukan strategi yang pas. Ya, karena fokusnya sama, gitu kan. Nah, di dalam strategi ini, nanti kita dasari dengan beberapa dasar-dasar teoritis. Itu pertama. Karena saya menyebut teoritis itu adalah dasar. Ya, Pak, kalau masalah pengalaman bagaimana? Pengalaman itu adalah sisi kedua yang kita pakai untuk mengadjustment yang namanya teori. Jadi kalau kita hanya bermodal pengalaman tanpa punya teorinya, biasanya ini tergantung dari insting. Ya kalau instingnya kuat sih, ya it's okay gitu kan, sukses. Cuman kalau instingnya tidak kuat, ya tanpa dasar teori maka cepat nanti akan hancur. Gitu kan. Kenapa? Karena strategi bisnisnya itu mudah terpatahkan oleh kondisi yang ada. Sehingga sering mentok, sering gagal, sering benturan, sering gesekan, sehingga dengan sendirinya banyak kos yang keluar yang seharusnya tidak harus keluar di situ. Sehingga banyak dana yang terserap tidak pada tempatnya. Ya, tahu sendirilah apa yang terjadi jika kosnya itu tinggi. Nah,
Ini strategi bisnis. Nah, dengan adanya experience atau pengalaman tadi, maka disinilah nanti kita bisa memunculkan yang namanya kebijakan. Ya, karena experience itu tujuannya adalah untuk membangun kebijakan. Kebijakan itu untuk melegitimasi yang namanya ketentuan atau aturan. Karena aturan itu kan baku, aturan itu mati, ya harus begitu. Gitu ya. Tapi kadang kondisi tidak bisa menerima situasi harus begitu. Sehingga di sini ada yang namanya kebijakan. Kebijakan adalah suatu jalan tengah yang didasari oleh sebuah pengalaman tadi sehingga memunculkan cara baru yang lebih fleksibel atau lebih bisa diterapkan berdasarkan situasi yang terjadi. Nah, ini kebijakan. Nah, itu adalah pra ketika kita harus berkutat dalam sebuah investasi. Nah, kemudian yang terlibat secara langsung di situ apa? Ya, yang ada di kiri kanannya itu. Ada undang-undang dan peraturan. Ya, makanya kita harus jelas bidang usahanya. Sehingga undang-undang yang kita pakai jelas juga. Lingkungan. Nah, berada pada lingkungan yang mana yang kita pilih. Karena kalau kita salah milih lingkungan, dan lingkungan tidak bisa menerima, maka cost-nya juga akan tinggi. Ya. Apa sih sebenarnya yang menyebabkan kegagalan itu? Yang menyebabkan kegagalan itu pasti dimulai dari munculnya cost atau biaya yang non-expected, yang tidak diperkirakan. Semakin banyak biaya yang keluar tanpa diperkirakan, tanpa direncanakan, itu ada suatu penyakit, ada suatu indikasi bahwa apa yang kita lakukan itu berjalan pada zona yang salah. Nah, di situ. Sehingga sebenarnya kita harus segera menyadari dan mengevaluasi kembali di sisi aspek mana yang salah. Jangan sampai salahnya itu yang paling atas, yang di bidang. Ya, janganlah, jangan menyalahkan. Wah, saya tidak tepat ini usaha jasa. Jangan. Itu adalah the end of the conclusion. Jadi kesimpulan akhir nanti setelah semua aktivitas itu kita coba telusuri. Ya, tapi ya aspek-aspek yang terdekat ini aja kita mulai. Jangan-jangan kita tidak mematuhi ini undang-undang. Jangan-jangan kita berada di lingkungan yang tidak tepat. Jangan-jangan kita salah masuk pasar. Jangan-jangan kita salah menerapkan operasionalnya atau tekniknya. Nah, ini adalah sesuatu yang apa namanya paling dekat, ya paling dekat. Saya tidak menyebut keuangan. Kenapa? Karena keuangan itu paling mudah untuk diidentifikasi. Ya kalau duitnya kurang berarti salah gitu aja. Ya, tapi kurangnya itu karena apa? Kan harus jelas. Nggak mungkin kurangnya itu dari awal. Kalau kurangnya dari awal kan tidak akan jalan dari awal. Ya. Tapi kalau sudah jalan sampai tengah-tengah kemudian kurang, itu bukan kok salah di keuangannya, tetapi ada sesuatu yang tidak kita rencanakan terjadi. Ya, terjadi. Dan itu lebih banyak dipengaruhi oleh masalah kesalahan dalam menerapkan sebuah proses. Nah, oleh karena itu supaya kita tidak nebak-nebak atau kita itu membabi buta dalam menyelesaikan masalah, gitu ya. Namanya membabi buta ya kayak babi yang buta itu ya, nyeruduk kiri, nyeruduk kanan, nggak jelas apa yang diseruduk karena dia tidak tahu, hanya dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh sebuah apa ya omongan misalkan ya, bisikan dari tempat yang tidak semestinya. Nah, sehingga kita lebih lebih apa ya lebih banyak melakukan aktivitas yang tidak mempunyai nilai dan itu akhirnya mengeluarkan kos yang tidak akan ada hasil gunanya. Nah, ini awal dari kesalahan dalam sebuah investasi. Nah, oleh karena itulah maka teori di sini dipakai untuk mencoba mengidentifikasi yang jelas. Saya salah di sisi aspek mana gitu ya. Nah, dari sini kan kita bisa coba cek satu persatu. Kita evaluasi satu persatu. Apakah kita salah pasar? Apakah kita salah masuk lingkungan? Adakah undang-undang atau aturan yang nggak kita penuhi? Nah, ini ya, pajak misalkan. Kita awalnya hanya ingin mencoba membuat kos untuk pajak itu rendah. Dan semua orang pasti berpikir begitu. Nggak ada yang ikhlas membayar pajak. Nah,
Oleh karena itu kemudian kita mencoba manipulasi data. Ya mungkin di awal-awalnya it's okay, karena mungkin masih belum banyak aturan yang mengikat kita. Tapi semakin aktivitas transaksional kita itu bertambah, semakin besar skup usaha kita. Dengan sendirinya aturan terkait dengan perpajakan itu kan semakin tambah juga. Dan kadang kita abaikan gitu ya. Kita abaikan. Karena kita sudah kadang enjoy dengan aturan yang lama. Yang harusnya kita sudah masuk ke dalam PPH dalam kategori badan misalkan begitu. Karena kita sudah punya badan usaha walaupun itu hanya berbentuk UD ataupun CV. Tetapi kalau kita kadang enjoy membayar pajak itu dengan PPH orang pribadi, ya maka kita melakukan itu semua. Sehingga pada gilirannya ada pemeriksaan data terkait dengan pembayaran pajaknya dan ternyata kita itu dipermasalahkan karena salah menggunakan aturan pajak, ya nanti di situ ada denda. Contoh sederhananya begitu. Denda itu kan sesuatu yang nggak ada di dalam anggaran kita. Mana ada yang namanya anggaran kemudian mencadangkan yang namanya denda. Kalau sudah punya anggaran denda itu berarti memang mau bermain jelek gitu kan. Kan tidak ada orang yang berencana bermain jelek. Nah di sini berarti ada kesalahan di undang-undang pajak. Nah itu jadi masalah itu. Jadi masalah kalau kita biarkan berlarut-larut ya bisa hancur juga. Ya kalau kena dendanya besar, ayo. Nah, banyak usaha yang akhirnya harus balik lagi dari awal gara-gara kena denda pajak yang tinggi. Nah ini yang memang harus kita pahami. Oleh karena itulah maka beberapa hal penting ini harus diperhatikan benar. Mau investasi di sektor apapun dalam jangka waktu berapapun. Yang pertama adalah penggunaan sumber daya. Yang namanya investasi itu kan pengennya kita memperoleh hasil yang besar. Sehingga kadang kita kilaf untuk mengeluarkan biaya yang besar dalam investasinya itu. Di mana biaya itu masuk kategori sumber daya. Nah, karena kita tergiur oleh iming-iming return yang tinggi dengan risk yang rendah misalnya. Tetapi kita kadang lupa bahwa di dalam investasi itu ada waktu yang harus ditepati. Karena waktu itu nggak bisa dinegosiasi. Waktu kan ada 3 tadi, pendek, menengah, atau panjang. Kalau mau besar ya yang panjang, tentunya kan begitu. Mana ada investasi jangka pendek hasilnya besar dengan dana yang pas-pasan. Ya itu kan investasi bodong pasti. Kalau dalam waktu jangka panjang dana itu nanti tertanam di dalam sebuah objek investasi, berarti kan kita nggak bisa pakai dana itu untuk kepentingan yang lain. Padahal kita nggak ngerti dalam waktu ke depan itu apa aja yang kita butuhkan. Nah itu, sehingga perencanaan itu perlu sekali. Dan yang ketiga di situ ada unsur ketidakpastian. Oke, kenapa? Kita bicara waktu yang akan datang di adik. Yang akan datang itu kan hanya Tuhan yang tahu. Ya kan? Tetapi kan kita punya kemampuan untuk membuat perencanaan. Sehingga jangan sampai menyesal ketika kita melakukan sesuatu yang ternyata sesuatu itu tidak tepat. Ya kalau tidak tepatnya itu gara-gara kesalahan dalam perencanaan, oke, kita bisa memperbaiki. Tapi wis orang ngerencana nih, jumlah uangnya besar, dananya dari pinjaman. Nah, itu kan numpuk itu nanti permasalahannya. Nah, oleh karena itu kita benar-benar harus bisa mengendalikan pengelolaannya. Kenapa? Karena keberhasilan untuk kegagalan. Keberhasilan untuk kegagalan pengembangan usaha di masa yang akan datang. Maksudnya begini, yang namanya berhasil itu kan suatu posisi di mana karena ada suatu hal yang gagal. Kalau nggak ada kegagalan, nggak akan ada keberhasilan. Nah, sehingga pada saat kita melakukan trial and error di awal proses investasinya, di situ pasti ada beberapa
eh, keputusan yang kita ambil yang kita juga nggak ngerti ini berhasil atau enggak. Ya, kalaupun ini nggak berhasil ataupun gagal, is okay selama gagalnya itu diketahui apa permasalahan yang menyebabkan. Nah ini, karena gagal itu adalah situasi di mana kita diberi informasi bahwa ada penyempurnaan yang harus dilakukan di satu sisi, satu aspek. Coba kalau kita itu tidak gagal atau tidak ada rumus kegagalan di dalam diri kita, ya itu artinya apa? Ya artinya kita tidak tahu yang salah di dalam diri kita. Kalau tidak tahu ada yang salah, dari mana kita membetulkan? Nah itu masalahnya. Ya kan? Karena kita bisa membetulkan itu kalau kita tahu ada yang salah. Nah, yang paling repot adalah sebenarnya itu kita salah tapi tetap merasa benar. Nah, di sini yang paling repot itu ya. Kenapa? Akan terakumulasi kesalahan itu yang kemudian akan meledak pada waktunya seperti bom waktu. Nah, sehingga keberhasilan ini sebenarnya berada di atas kegagalan-kegagalan yang bisa kita perbaiki. Nah, oleh karena itu, apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang itu kan tergantung dari apa yang akan kita lakukan sekarang. Kalau sekarang memang kita itu belajar untuk mencari kelemahan, mencari kesalahan, melihat kegagalan, ya, ya syukur kalau kegagalan itu hanya kita lihat ya, kita rasakan. Maka kita berpikir untuk mencoba memberikan penyempurnaan atau perbaikan dari hal-hal yang memang menjadi penyebab kegagalan itu. Nah, dari mana kita bisa berpikir seperti itu? Ya harus belajar. Ya harus belajar. Belajar itu ada dua. Yang pertama adalah teoritis dan yang kedua adalah experience. Ya, walaupun dikatakan experience is a good teacher. Ya, pengalaman adalah suatu guru yang baik, tapi akan menjadi guru jika memang kita menganggap atau melihat pengalaman itu dari aspek yang jelas. Ya, yang jelas itu kan harus kita mulai dari dasar teorinya. Nah, disinilah akhirnya nanti kita akan mencoba menelusuri dari aspek yang paling awal. Apa yang paling awal? Ya duit. Ya duit. Yang jelas kan investasi itu kan segalanya dimulai dari kas. Kalau semuanya ya di dalam aspek-aspek itu sudah kita siapkan tetapi uang yang nggak ada, ya yang invest bukan kita akhirnya. Kita hanya jadi seorang konsultan. Ya konsultannya tok hanya bisa mengarahkan, hanya bisa merencanakan, hanya bisa membantu lah dalam kata kuncinya. Nah, tapi yang paling utama kalau kita memang mau bermain sendiri ya di situ ada kas. Nah, di dalam ilmu akuntansi kita melihat kas itu kan ada di dalam laporan arus kas, ya kan? Di dalam laporan arus kas. Nah, di dalam laporan arus kas itu sebenarnya ini di luar ini dulu ya. Kita bicara laporan arus kas dulu. Kita sudah membedakan aliran kas itu menjadi 3 juga sih. Yang pertama adalah dari operasionalnya, yang kedua dari pendanaannya. Ya. Jadi ada aliran kas untuk aktivitas operasional, ada aktivitas pendanaan, dan yang ketiga adalah aliran kas dari aktivitas investasinya. Nah itu kalau di dalam laporan arus kas. Nah untuk masuk ke dalam laporan arus kas itu, di dalam investasi, nah kita hanya melihat dari investasinya dulu ya. Karena dua di dalam laporan arus kas tidak kita lihat, yaitu operasional dan pendanaan tidak kita lihat. Yang di investasinya saja. Di situ ada 3 lagi, ya ada 3 jenis lagi aliran kas. Ya, jadi begitu ya. Jadi posisi 3 jenis aliran kas di dalam investasi itu merupakan bagian dari salah satu transaksional di dalam laporan arus kas, yaitu arus kas untuk aktivitas investasi. Ya, di situ ada 3. Yang pertama namanya initial cash flow, atau sering nanti kita sebut dengan nama capital outlays. Ya, nanti kita bahas satu-satu ya. Yang kedua adalah operational cash flow, dan yang ketiga adalah terminal cash flow.
Apa itu initial cash flow atau capital outlays? Secara teori seperti itu, tapi paling gampang kita anggap bahwa capital outlays atau sering disingkat nanti outlays itu adalah aliran kas yang kita keluarkan pertama kali untuk aktivitas investasi. Yang sering terjadi di sini itu yang dipakai untuk melakukan investasi di awal. Misalkan kita mau bikin usaha nih, ya usahanya apa? Percetakan misalnya. Ya berarti kan kita harus punya tempat, mau nyewa atau mau beli. Gitu. Nyewa katakanlah, gimana? Sana ruko ukuran 5 kali 10 meter. Oke, berapa biaya sewanya? Oh sekian. Nah, ini outlet pertama, yaitu untuk sewa tempat. Kemudian kita beli alat-alat untuk percetakan itu. Ini juga, karena kita belum punya atau tadi mesinnya, beli. Nah, ini juga outlets. Ya, dan lain sebagainya. Terkait dengan semua hal yang ada di dalam percetakan itu, ya, mulai dari persediaan bahan untuk percetakannya dan aktiva tetap untuk percetakan itu. Yang mana kita gunakan uang untuk melakukan pengadaan. Itu adalah outlets. Jadi semua aliran kas yang kita pakai untuk mengadakan hal-hal yang menjadi objek investasi itu disebut dengan nama capital outlets, di mana itu diakui sebesar harga perolehan ya, dari aktiva. Kemudian yang kedua adalah operasional cash flow. Ya. Kata kuncinya adalah operasional ya. Jadi aktivitas yang terjadi ketika investasi itu berjalan. Ya. Nah, karena apa? Di situ kan pasti ada pengeluaran lagi. Ya. Semua pengeluaran yang berasal dari pendapatan misalkan. Kita keluarkan lagi menjadi biaya. Terus berputar-putar. Sehingga ada kalanya kita mengeluarkan uang, ada kalanya kita menerima uang. Ya. Ketika mengeluarkan uang, itu berarti kasnya kan keluar, sehingga disebut dengan nama cash outflow. Nah, sedangkan kalau kita memperoleh pendapatan, maka aliran kasnya itu masuk, sehingga disebut dengan nama cash inflow. Ya. Cash masuk dan cash keluar. Ya. Baik cash inflow dan cash outflow itu namanya adalah operasional cash flow. Tetapi harapannya adalah cash in itu lebih tinggi daripada cash out. Harapannya kan pasti begitu. Dan kita mengendalikan susah-susah ini kan juga untuk menjaga supaya selisihnya itu semakin gede gitu kan. Selisih antara cash in dan cash out yang positif. Nah, selisih antara cash in dan cash out yang positif itu disebut dengan nama kas masuk bersih. Ya, kas masuk bersih atau sering disebut dengan nama proceed. Ya, jadi istilah-istilah ini saya pakai ya nanti ya. Jadi tolong diingat-ingat ini nanti. Ya, jadi ada yang namanya proceed, ada yang namanya outlays tadi ya. Nah, itu tolong diingat-ingat. Kalau secara teoritis nanti besarnya proceed itu sebenarnya tidak hanya sekedar dipengaruhi oleh cash in dan cash out ya. Ya, lebih banyak dipengaruhi juga oleh beberapa biaya-biaya yang lain, misalkan ada biaya bunga, ada biaya depresiasi dan lain sebagainya. Ya. Yang jelas kalau kita sebut dengan proceed yang paling mudah yang melihatnya di laba bersih. Ya. Paling mudah begitu untuk membacanya. Namun sebenarnya kalau secara teoritis proceed itu ada rumus yang dipakai untuk menghitung. Kenapa? Karena ada perlakuan yang berbeda antara proceed yang dihasilkan dari dana yang bersumber dari modal sendiri dan ada juga perlakuan yang berbeda dengan jika berasal dari pinjaman. Nah, contohnya ini. Kalau kita pakai modal sendiri, maka proceed-nya itu hanya laba setelah pajak ditambah dengan depresiasi. Laba bersih setelah pajak, berarti laba bersih itu ya, ditambah dengan biaya depresiasinya. Itu kalau proceed dalam sisi teori ya. Kalau menggunakan modal sendiri. Tapi kalau menggunakan pinjaman, maka setelah laba bersih ditambah pajak, laba bersih setelah pajak ditambah depresiasi, maka ditambah lagi dengan bunga dikali 1 persentase pajak. Nah, jadi seperti itu. Kalau secara teoritis. Tapi nanti untuk kepentingan latihan, kita ambil aja prosesnya dari laba bersih. Udah, itu aja.
untuk memudahkan ya. Anggaplah itu semua adalah dari dana sendiri, sehingga prosesnya adalah laba bersih. Nggak usah masukin depresiasi juga. Ya, supaya mudah begitu aja. Kemudian yang ketiga adalah terminal cash flow. Nah, yang disebut dengan terminal ya, berarti kan terakhir ya. Kalau sudah masuk terminal itu kan sudah mengakhiri perjalanan. Sama, ini juga mengakhiri perjalanan investasi. Karena investasi itu kan ada kontraknya dan tidak ada investasi yang lifetime, kan tidak ada. Ya, pasti akan ada endingnya itu nanti suatu saat. Baik itu nanti disepakati di awal ataupun disepakati di proses perjalanannya. Nah, terminal cash flow itu nanti akan menghasilkan suatu return on investment. Ya. Jadi tingkat pengembalian investasi di akhir masa kontraknya. Itu artinya begitu. Nah, karena apa? Karena kan semua harus dinilai ulang dari proses investasi yang sudah berakhir tadi. Contohnya misalkan tadi ya, percetakan tadi. Anggaplah suatu ketika percetakan itu tutup lah. Di situ tutup. Kita sudah tidak mau menjalankan lagi aktivitas percetakannya tadi di situ. Nah, kemudian kita akan menghitung pada saat aktivitas itu berakhir, apa yang masih tersisa di dalam percetakan itu tadi. Misalkan kita lihat dari aktiva lancarnya, misalnya masih berapa, aktiva tetap dikurangi dengan penyusutan itu masih berapa. Nah, keduanya kemudian kita gabung, ya, kita sesuaikan dengan catatan di dalam neraca. Padahal kalau di dalam neraca kita sandikan itu dengan pasifa. Pasifanya ada dua, yaitu hutang sama modal. Kemudian kita identifikasi ulang, hutangnya itu berapa, modalnya itu berapa. Nah, sehingga muncullah neraca akhir dari penutupan objek investasi. Tetapi yang kita lihat apanya? Bukan neracanya, tetapi yang kita lihat adalah kas akhir. Karena kita bicara dengan istilah terminal cash flow. Sehingga flow dari cash pada posisi akhir. Yang kita identifikasi adalah apakah semua hal yang tadi masih kita miliki itu mau diwujudkan dalam bentuk kas atau masih dalam bentuk aset tetap. Kalau memang sebagian itu masih dalam bentuk aset tetap, tetapi secara kepemilikan kita akui, maka yang kita akui di dalam terminal cash flow itu hanya kasnya saja. Jadi uang kas yang masih ada di dalam rekening atau yang kita pegang dari hasil aktivitas investasi. Nah, sedangkan yang namanya aktiva tetap itu, kalau memang masih mau kita lanjutkan lagi aktivitas pencetakannya itu di tempat lain misalnya, maka tidak kita hitung. Tapi beda cerita kalau misalkan di dalam usaha itu ada dua orang yang menjadi pemilik, gitu ya. Nah, ketika itu tadi berakhir, maka keduanya bercerai, keduanya bubar, gitu kan. Udah, yang punya aku ya tak akui dalam bentuk kas, yang punya aku juga nanti diakui dalam bentuk kas. Sehingga semua yang di dalam aset tetap itu akhirnya diuangkan, dijual, gitu kan. Ya, semua peralatan-peralatan investasi untuk percetakan tadi dijual semua dengan nilai yang masih ada dalam nilai residu saat penjualan itu terjadi, bukan menggunakan dasar harga perolehan yang awal tadi loh ya, tetapi ya harga jual ketika kesepakatan untuk mengakhiri usaha itu dilakukan. Nah, sehingga di situ nanti hasil jualnya kan berbentuk uang. Akhirnya uangnya dibagi ya, sesuai dengan kesepakatan lagi. Kalau masih ada pinjaman diselesaikan saat itu juga sesuai dengan kesepakatan. Maka sisa di akhir itu disebut terminal cash flow. Ini kalau kita bicara secara istilah. Nah, nanti di dalam sebuah proses pengambilan keputusan investasinya, kita akan menggunakan 5 metode ini. Ya. Kita akan menggunakan 5 metode untuk menilai apakah investasi yang kita lakukan itu sebenarnya masuk kategori aman, baik-baik saja, atau bermasalah. Nah, menilai ini, seperti yang tadi di awal saya sampaikan, bisa dilakukan pada ongoing, ya. Jadi dalam proses, kita menilai apa yang kita lakukan diri sendiri itu, masuk kategori yang mana, atau ketika kita akan mencoba masuk ke sebuah jenis investasi baru yang sebelumnya sudah berjalan.
seperti tadi saya katakan juga, metode penilaian ini tidak bisa dilakukan di awal sebelum semuanya itu ada. Nggak bisa. Jadi ketika kita mau mengawali investasi yang akan kita masukkan itu dalam posisi sudah berjalan sebelumnya yang dilakukan oleh orang sebelum kita. Itu baru bisa. Tapi kalau semuanya itu belum ada, kita mau memulai dari awal, itu kita belum bisa melakukan dengan menggunakan metode ini. Yang bisa kita lakukan dengan menggunakan analisis kemarin aja. Ya, kalau kita mau bicara awal gitu ya. Sehingga praktis semua metode ini membutuhkan data. Artinya data yang bersumber dari proses investasi sebelumnya, ya, proses aktivitas usaha sebelumnya. Kita akan membahas di 5 metode. Yang pertama adalah Accounting Rate of Return atau ARR. Yang kedua adalah Payback Period atau PBV. Kemudian Net Present Value atau NPV. Kemudian Profitability Index atau PI. Dan yang kelima adalah Internal Rate of Return atau IRR. Yang perlu kita pahami lagi sebelum kita melihat masing-masing metode ini adalah mengingat kembali bahwa investasi itu ada dalam sebuah periode waktu. Atau ya, investasi itu ada dalam sebuah periode waktu. Dan yang kita investasikan di situ mutlak bisa kita anggap itu adalah uang. Karena semua yang kita laporkan itu konotasinya dalam sebuah satuan mata uang. Ya, nggak ada yang tidak dalam satuan mata uang. Artinya di situ anggaplah uang apapun bentuknya. Apakah memang masih berbentuk uang atau sudah berbentuk aset tetap. Nah, oleh karena itu, kita kembali lagi mengingat di materi-materi kita yang awal, bahwa ketika ada uang yang berjalan pada sebuah periode waktu, berarti kita harus memprediksikan juga terkait dengan nilai waktu uang. Time value of money. Karena nanti ketika kita tidak memperkirakan atau tidak menghitung nilai dari uang itu, maka kadang kita kejebak di dalam pemahaman atas penambahan jumlah uang yang kita terima. Seolah-olah uang yang kita gunakan untuk investasi itu bertambah. Dan memang iya, kemarin kita invest 10 juta, kemudian 1 tahun berikutnya menjadi 15 juta. Bertambah 5 juta. Iya, secara penambahan betul. Dan setelah kita hitung dengan semua biaya yang keluar, ternyata betul bahwa penambahan 5 juta itu adalah bersih. Maka kita menganggap itu adalah keuntungan. Nah, kalau kita melupakan yang namanya nilai waktu uang, maka kita menganggap 5 juta itu adalah murni keuntungan dari aktivitas investasi. Padahal tidak. Di dalamnya di situ ada perubahan atas nilai. Karena kita sudah berjalan 1 tahun. Loh, kok iya? Iya. Kita ingat kembali kemarin di dalam sebuah analisis nilai waktu uang. Bahwa di dalam setiap proses perjalanan waktu, di situ harus dikompensasikan dengan bunga. Oke kan? Karena pertumbuhan ekonomi itu pasti akan menghasilkan inflasi. Di dalam sebuah inflasi itu akan menyebabkan terjadinya pergeseran nilai suku bunga. Berarti dari waktu ke waktu nilai uang itu bertambah karena tingkat suku bunganya naik. Kalau kita hanya berpikir dari sisi jumlah rupiah tanpa melihat dari sisi persentase nilai bunga, maka kita kejebak dalam sebuah penambahan yang hanya dalam bentuk rupiah. Padahal ketika kita kemudian lanjutkan jumlah yang kita terima itu untuk proses berikutnya, bisa jadi nilainya tidak sebesar pada tahun pertama ketika kita memulai. Gampangannya ngomong gini aja loh. Kita pulaan dulu itu barang, harganya 10 juta. 1 tahun yang lalu. Kemudian 1 tahun berikutnya barang itu laku. Ya, seharga 15 juta. Maka harusnya kan kita untung 5 juta. Sehingga yang bisa kita gunakan untuk pulaan barang yang sama dengan 1 tahun yang lalu adalah uang 10 juta. Tapi pertanyaannya adalah, apakah uang 10 juta itu dalam 1 tahun kemudian
bisa dipakai untuk membeli barang dengan kualifikasi yang sama dengan 1 tahun sebelumnya. Ini yang jadi masalah. Sehingga kita akan menambah untuk menghasilkan barang yang sama. Sehingga keuntungan kita kalau begitu nggak lagi 5 juta dong. Karena kita ambil lagi untuk menambah. Bisa jadi nambahin 1 juta atau 2 juta. Anggaplah 2 juta. Sehingga keuntungan kita sebenarnya kan 3 juta. Kalau kita berpikir dari sisi nilai waktu uang. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan bahwa murni keuntungan bersih 5 juta, ya nanti dulu. Ya, nanti dulu. Nah, ini loh cara yang harus kita lakukan dalam berpikir dalam periodisasi waktu. Nah, oleh karena itu kita coba melihat dalam metode-metode. 2 metode yang pertama, ARR dan PBV, itu belum menggunakan asumsi nilai waktu uang. Yang sudah menggunakan asumsi nilai waktu uang adalah metode yang ketiga dan kelima, yaitu NPV dan IRR. PI itu metode yang sebenarnya hanya untuk pelengkap dari NPV, sehingga tidak saya masukkan dalam sebuah metode baru. Oke, sekarang kita lihat satu persatu aja. Pertama, tentang accounting rate of return. Di mana metode ini tujuannya adalah mengukur besarnya tingkat keuntungan dari investasi. Jadi, ketika kita melakukan investasi dengan nilai sekian, gitu ya, maka keuntungan dari investasi itu berapa? Nah, itu menggunakan IRR. Tapi namanya keuntungan yang kita lihat di situ bukan keuntungan per tahun atau per periode, tapi keuntungan secara rata-rata dalam beberapa periode selama umur investasinya. Sehingga rumus dari ARR adalah rata-rata laba setelah pajak. Ya, ini rata-rata laba bersih itu ya, dibagi dengan rata-rata investasinya dikali 100%. Ya sudah, begitu aja. Sehingga kita rata-rata, namanya rata-rata kan ya dibagi sama gitu ya. Kalau kita sudah invest selama 5 tahun, dengan keuntungan per tahun itu rata-rata adalah 10 juta, misalkan, ya sudah, seperti itu. Investasinya berapa tadi? Investasinya katakanlah 5 juta, ya sudah. 10 bagi 5 kali 100%, 50% keuntungannya. Nah, itu ARR. Nah, ARR itu ada ketentuan, ya. Di mana ketentuannya seperti itu. Jika nanti nilai ARR-nya itu lebih besar dari biaya investasi, maka investasi itu layak. Ya, atau sebaliknya kalau lebih kecil ya sudah berhenti sampai di situ aja, karena itu sudah punya indikasi akan bangkrut. Nah, jadi seperti itu aja, gampang, sederhana. Ya. Hitung aja ARR-nya, kemudian bandingin dengan rata-rata biaya investasinya. Ya, kalau ARR-nya itu lebih besar daripada biaya investasi ya berarti kan kita masih untung gitu ya. Tapi kalau lebih kecil, ya sudah, berarti kita kan udah rugi itu. Karena ya nggak usah dilihat dari sini pun sudah kelihatan kalau AR-nya lebih kecil dari rata-rata investasi kan laba setelah pajaknya negatif gitu ya. Jadi rugi gitu, pasti itu kan. Namun ya apapun tetap harus kita hitung supaya kita bisa membuktikan secara ilmiah. Namun seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa ARR itu masih mengabaikan yang namanya nilai waktu uang, karena memang kita belum bisa memasukkan nilai waktu uang di dalam perhitungan ARR. Kemudian juga tidak memperhatikan aliran kas dari investasi. Mau alirannya itu tinggi, mau alirannya itu rendah, itu tidak ada cara untuk menghitungnya. Sehingga lebih cocok sebenarnya itu kalau jangkanya itu ya bulanan lah. Ya, jadi bulanan aja, rata-ratanya itu rata-rata bulanan, jangan sampai tahunan. Karena kalau masih di bawah 1 tahun ya, kita menghitung rata-ratanya itu rata-rata laba, rata-rata investasi bulanan is okay. Karena dalam waktu 1 tahun ke bawah itu nilai waktu uang memang belum kerasa. Oke, terus kurang memperhatikan jangka waktu investasi, karena memang tidak bisa melihat karena jangkanya pendek lagi. Oke, itu yang metode pertama. Saya belum memasukkan rumus ya. Apa rumus? Soal, contoh soal. Soal itu gampang gitu kan. Karena kali untuk dibayangkan aja. Ya, nanti bisa lah dicari untuk latihan. Saya nanti akan membuat sebuah ilustrasi bagi yang memang agak sulit nanti. Kalau yang mudah-mudah
Saya percaya lah kalian bisa itu membuat sendiri. Yang kedua adalah metode payback period. Ya. Payback period itu periode pengembalian hasil. Artinya gini, dengan metode ini kita akan menghitung seberapa lama sih sebenarnya investasi yang kita lakukan itu balik modal. Nih, balik modal itu penting banget itu kan. Sama seperti ini, misalkan, oke, sekarang kita ganti objek ya, investasi apa namanya? Kafe, ya. Misalkan kita aja kafe. Kita ingin bikin kafe, oke. Mau gabungan join atau mau sendiri, monggo ya itu ya. Yang jelas kan sama-sama butuh modal. Anggaplah kita butuh modal 150 juta untuk kafe. Oke, 150 juta. Pertanyaannya yang pertama adalah, kalau ini masalah uangnya ya, uangnya itu uang siapa? Artinya, apakah itu murni semuanya uang kita sendiri, joinan dengan teman, atau pinjam bank? Nah ini penting. Ya penting, karena dipakai untuk melihat bagaimana kita menghasilkan keuntungan yang sebenarnya. Ya. Walaupun joinan dengan teman, kalau memang uangnya teman itu uang dia sendiri dan dia tidak pinjam bank ya, itu masih bisa dianggap sebagai modal sendiri. Kalau modal sendiri, itu lebih fleksibel. Kenapa? Karena mau kembali kapanpun, gitu, kasarannya ya, tidak masalah. Gitu. Artinya kembali itu gini loh. Memang ketika kita itu melakukan aktivitas usaha di bulan pertama, itu kita sudah bisa menghitung keuntungan. Oke, 1 bulan untung berapa? 1 tahun untung berapa? 2 tahun untung berapa? Tapi untung itu nanti kan belum bisa kita anggap itu murni keuntungan kita semua. Kenapa? Ya karena kita masih harus mengembalikan modal yang kita gunakan tadi. Mengembalikan kemana? Kan tidak pinjam ke bank. Walaupun tidak pinjam ke bank, tetapi ketika modal itu dipakai, artinya kita sudah mengalokasikan sejumlah uang yang ada di rekening kita. Jadi prinsip bisnis itu, kalau kita ngeluarin uang 150 juta dari rekening kita, berarti nanti harus balik lagi 150 juta minimal ke rekening kita. Pertanyaannya berapa lama uang 150 juta itu balik? Nah, itu namanya pengembalian modal. Ya kalau pinjam lebih ekstrim lagi. Kalau kita pinjam 150 juta dari bank, sudah disepakati di situ kembalinya. 5 tahun katakanlah. Per bulannya ya berapa persen. Pokoknya berapa rupiah, disepakati. Ya, pakai mekanisme apapun pinjamannya sudah disepakati. Sehingga karena sudah disepakati itu sebenarnya lebih mudah untuk menghitung payback periodnya, yaitu apa? Melihat jumlah waktu yang diberikan oleh bank. Uang 150 juta itu kan harus lunas selama 5 tahun. Berarti minimal dalam waktu 5 tahun uang 150 juta harus balik. Nah, jika uang 150 juta itu baliknya itu 5 tahun, berarti kita itu kerja bakti. Nggak dapat apa-apa. Loh Pak, tadi kan dapat laba tiap bulan. Iya, walaupun tiap bulan itu seolah-olah kita dapat laba, kita juga nikmati laba itu untuk kepentingan pribadi, tetapi kita masih terikat dengan yang namanya angsuran sampai 5 tahun ke depan. Uang dari mana yang dipakai untuk membalikan itu? Ya kan dari pendapatan. Sehingga pendapatan itu harus dikurangi dengan biaya tetap berupa angsuran tadi. Nah, sehingga apa? Ya walaupun dia masih menghasilkan laba mau dipakai, tapi laba itu sebenarnya laba yang sudah dikurangi dengan biaya angsurannya. Coba bayangin tadi kalau pakai uang sendiri, ya kan? Nggak ada, dia tetap berupa angsuran, sehingga labanya sudah lebih besar. Kenapa? Karena biaya angsuran tidak ada di situ. Nah, sehingga artinya kita mengurangi laba yang seharusnya kita terima
ya digunakan untuk membayar angsuran. Ya kalau masih dapat laba is okay. Iya tak? Berarti payback periodnya itu masih masuk gitu. Ya karena apa? Karena payback period ngitungnya begini. Payback period yang lebih pendek dibanding jangka waktu kredit, maka investasi diterima. Dan sebaliknya kalau paybacknya lebih panjang berarti investasi ditolak. Lebih pendek itu artinya apa? Berarti kita bisa menghitung sebelum 5 tahun jadi balik modal sehingga sisa dari waktu itu adalah suatu waktu yang kita gunakan menjadi sebuah keuntungan. Cuman waktu itu kita sebar mulai di bulan pertama, pada tahun pertama. Sehingga keuntungan sudah bisa kita nikmati. Nah, oleh karena itu maka kita menghitung dengan mekanisme seperti itu. Yang pertama kita bagi capital outlays dengan proceed dikali 1 tahun. Ini gampang. Nah, ingat tidak tadi apa outlays? Outlays adalah aliran kas untuk aktivitas investasi. Jadi biaya investasinya tadi berapa? Masukin di situ. Proceed, laba, ya kan? Keuntungan yang kita peroleh, laba bersih tadi berapa? Ya, jika outlay dibagi dengan proceed itu masih positif, berarti di situ masih ada keuntungan. Tetapi sekali lagi ini belum memasukkan nilai waktu uang. Ya. Dan biasanya kalau sudah prosedurnya tercapai ya sudah. Ya. Biasanya begitu. Nah, sehingga di sini itu sebenarnya ya sama-sama hanya efektif dipakai untuk melihat situasi apakah ini nanti dalam jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Bisa menguntungkan ya, bisa jadi jangka pendek menguntungkan tapi jangka panjangnya belum tentu. Tapi kalau jangka panjangnya menguntungkan, biasanya jangka pendeknya juga menguntungkan. Nah, jadi seperti itu. Itu metode yang kedua. Nah, sekarang metode yang ketiga, yaitu net present value. Nah, sebenarnya net present value itu adalah pengembangan dari metode ARR. Jadi, karena tadi di ARR itu kita belum menghitung nilai waktu uang, maka di dalam net present value itu kita sudah mulai memasukkan nilai waktu uang. Ya. Oleh karena itu, di sini nanti untuk menghitung metode ini butuh yang namanya tabel tingkat suku bunga yang kemarin pernah saya berikan waktu kita membahas materi nilai waktu uang. Coba dicari lagi ya, ada 4 lembar itu. Cuman yang kita pakai di sini sudah pasti satu aja, yaitu tabel present value. Ya, present value biasa, bukan present value annuity ya, bukan ya. Tapi hanya tabel present value. Oke, nanti tolong tabel kemarin dicari kembali. Nah, saya sudah share juga di grup, nanti coba dilihat, di scroll lagi ke atas ya. Coba dicari kembali dari yang saya scroll kemarin dalam bentuk Excel itu. Ya, kalau hilang yang hard copy-nya print lagi aja, tapi yang present value saja. Karena memang kita menghitung present value. Ya. Untuk apa sih present value ini? Sama, analisis investasi itu kan pada prinsipnya mau melihat apakah yang kita lakukan dalam investasi itu untung atau enggak gitu. Nah, sebenarnya cuma melihat itu. Nah, sehingga di sini juga begitu. Untung atau tidak untungnya bagi kita orang akuntansi itu tidak sekedar hanya dilihat dari laba rugi. Oke ya. Makanya kemarin ketika kita menganalisis rasio profitabilitas, kan saya sampaikan bahwa untung atau rugi itu tidak sekedar dilihat dari laba rugi. Tidak. Tapi harus lebih dari sekedar itu karena bagi kita orang akuntansi. Nah, jika memang kita hanya sekedar mempercayai laba di dalam laporan keuangan, laba itu kan hanya lihat laba pada nilai buku. Ya, nilai buku ya. Belum diakomodir dengan perjalanan waktu. Nah, kalau memang kita mau mengakomodir dengan perjalanan waktunya, kita yang harus kita pakai adalah metode net present value. Nggak usah dilihat rumus ini, karena kita nggak pakai dalam bentuk rumus seperti ini. Nanti kita buat tabel aja biar mudah. Ya. Kalau lihat rumusnya kayak susah, gitu usah wes. Daripada nanti down mental saya. Kita lihat di tabel aja. Yang penting ini, yaitu cara untuk menilai NPV-nya. Caranya begini.
kita nanti melihat NPV itu dalam sebuah nilai angka 0. Ya. Jadi kalau hasil hitung NPV-nya itu 0, berarti impas, BEP. Ya. Untung enggak, rugi juga enggak. Kalau negatif, kalau begitu pasti nanti rugi. Ya. Kalau positif, pasti untung. Walaupun sebenarnya itu laba, sangat berpotensi NPV-nya negatif. Kita kasih tahu. Ya. Karena ada beberapa aspek yang mempengaruhi hasil dari investasi. Ya. Sehingga kalau kita mau melihat perusahaan yang labanya bagus, itu jika kita menghitung pada NPV yang tertinggi. Misalkan gini, kita bandingkan ada 4 ya, perusahaan A, B, C, D, misalkan begitu. Kalau kita mau melihat manakah ini yang paling menguntungkan, ya sudah, hitung aja NPV-nya masing-masing. Kita butuh data minimal 3 tahun untuk menghitung NPV, minimal ya. Untuk latihan 3 tahun cukup. Tapi untuk kondisi real ya minimal 5 atau 6 tahun ya. Itu untuk menghitung NPV yang nyata. Nah, dari data sekian itu, kalau memang dia itu masih menghasilkan NPV yang positif, ya, itu berarti dia masih bisa menguntungkan. Nah, kalau mau memilih, ya pilihlah NPV positif tertinggi. Dari A, B, C, D, manakah NPV yang positifnya paling tinggi? Ya itu yang paling menguntungkan. Nah, gimana dengan mekanisme tabel? Ya, contohnya begini. Makanya saya tadi katakan butuh data selama beberapa tahun. Ya, untuk latihan 3, untuk 6. Ya, ini saya buat 6 aja sekalian. Apa data yang dipakai? Yang pertama, kita butuh data profit. Ya, makanya kita nggak boleh salah menghitung profit. Nah, untuk memudahkan tadi saya sampaikan, profit hanya dilihat dari laba bersih. Berarti lihatlah laporan laba rugi selama 6 tahun itu. Katakanlah dengan cara seperti ini. Ya, dibulatin aja biar mudah untuk latihan ya. Profit tahun pertama, tahun kedua, sampai tahun ke-6. Masukin di sini. Oke, data pertama. Data yang kedua adalah diskon rate. Diskon rate adalah tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga apa yang dipakai di situ? Kalau kita menggunakan uang untuk investasinya itu adalah dana dari pinjaman, maka yang kita masukkan ke diskon rate adalah tingkat suku bunga pinjaman. Ya. Tapi kalau yang kita gunakan ini adalah modal sendiri, uangnya sendiri, diskon rate-nya adalah ini, pertumbuhan ekonomi kita ada di kisaran berapa? Ya, di situ. Atau kalau perusahaan itu sudah bisa memastikan tingkat pengembalian investasinya, seperti kemarin kita hitung return on investment atau expected return, ya. Oke, berarti persentase yang kita pakai adalah dari hasil itu. Yang paling akurat mana? Expected return. Ya, hitungannya perusahaan untuk expected return-nya berapa? Kalau nggak bisa, perusahaan nggak ada data hitungannya, hitung sendiri kayak metode kemarin. Lalu ada hitung, ya, K atau R kemarin itu di standalone base. Nah, hitungan aja itu. Berapa persen? Maka taruhlah di sini. Kalau untuk latihan ya ini sudah diketahui ya, jadi nggak usah pusing nanti. Nah, semua sudah diketahui, tinggal ngitung aja. Oke, katakanlah 10%. Nah, angka-angkanya datang dari mana kalau gitu? Tabel present value. Oke, kalau kita sudah tahu bahwa diskon rate atau level 3 suku bunganya itu 10%, ya hitungin aja 10% present value di tahun pertama, masukin di sini. Ya, 10% present value di tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-6. Ada di tabel semua kan? Ambil aja taruh di sini. Oke, sudah selesai. Nah, setelah itu dimasukin, baru kita hitung yang namanya present value-nya. Present value sama dengan profit dikali dengan diskon rate. Udah, kaliin aja 50 juta kali 0,909. Ketemu 45 sekian. 50 juta kali 0,826. 41.300 dan seterusnya. Hitung ke kanan. Hitung, dikalikan. Oke. Nah, setelah itu terhitung semua, kita jumlah. PV itu kita jumlah ke bawah.
jumlah ke bawah, maka ketemu yang namanya PV dari proceed atau total PV proceed. Ketemu 160.980.000. Oke, ya, di jumlah ke bawah ya. Total PV-nya di jumlah. Nah, kemudian kita bandingin dengan investasinya atau outlay. Ya, kalau di data kan sudah diketahui juga outlay-nya berapa. Kalau di kondisi real, outlay-nya dihitung dari mana? Tadi, pengertian dari outlay, yaitu investasi awal. Tadi data investasi awalnya berapa? Nah, begitu. Kalau di sini diketahui investasi awalnya katakanlah 120 juta. Oke. Nah, untuk ngitung NPV ya bandingin aja proceed dikurangi dengan investasi atau outlay-nya. Ya, tadi positif atau negatif. Yang benar adalah positif. Jika NPV-nya positif berarti PV proceed lebih tinggi daripada outlay. Artinya ada keuntungan. Modal awal tadi bertambah. Nah, kan begitu. Tambahnya berapa? Ya, sejumlah nilai NPV-nya ini. 160.980 dikurangi 120 juta. Nah, ketemu 40.980. Nah, itu NPV. Satu perusahaan. Oke, satu perusahaan. Makanya coba bandingin. Ambil aja katakanlah 5 perusahaan. Datanya 6 tahun masing-masing. Hitungan S. Nah, itu caranya ya. Oke, maka nanti akan ketemu NPV-nya yang tertinggi. Ya, NPV yang tertinggi yaitulah yang perusahaan yang paling menguntungkan. Itu adalah metode net present value. Kemudian yang terakhir adalah metode yang keempat belum terakhir ya. Yang keempat adalah metode profitability index. Ya, di awal tadi saya katakan PI itu sebenarnya tidak merupakan suatu metode yang mandiri, tidak ya. PI itu sebenarnya hanya metode domplengan, ya. Metode nepeng. Gitu. Nepeng di mana? Nepeng di NPV, gitu ya. Karena memang PI itu tujuannya hanya untuk memastikan apakah yang perusahaan menghasilkan NPV tinggi itu benar-benar menghasilkan benefit yang tinggi juga. Ya. Karena PI itu adalah benefit cost ratio, jadi rasio tingkat keuntungan. Artinya, jika NPV-nya itu bagus, maka PI-nya juga hanya bagus. Cuman kalau NPV itu ngitungnya dimulai dari 0, kalau PI ngitungnya dari 1. Hasil PI yang lebih dari 1, maka dianggap bagus. Semakin menjauh dari 1 positif, berarti bagus. Tetapi semakin kurang dari 1, ya, baik itu 0, sekalipun, belum sampai negatif ya, itu tidak bagus. Sudah mengarah pada sebuah kerugian. Sehingga hitungan PI ya hanya membandingkan antara total present value dari profit ya dibanding dengan outlays. Kalau tadi di sini total profit kan ini ya, terus outlays-nya ini ya sudah dibandingin aja. Kalau NPV itu dibagi dikurangi, kalau yang PI tinggal dibagi. Karena kan rumusnya PV profit dibagi dengan initial outlays ya. PV profitnya ini, outlays-nya ini, nanti 160 dibagi 120, ketemu berapa? Kalau lebih dari 1 berarti masih bagus. Ya jelas lebih dari 1. Gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Kalau NPV dikurangi, ya. PV profit dikurangi investasi. Selisihnya adalah NPV. Kalau PI adalah dibagi. Kan begitu aja bedanya. Sebenarnya nggak usah dihitung begitu juga udah kelihatan. Kalau sudah NPV berarti kan sudah bagus gitu ya. Cuman kalau NPV itu rupiah, kalau PI itu dalam bentuk apa ya angka ya untuk merasiokan aja ya angka. Bukan persen juga, persen dan dikalikan 100%. Ya, seperti itu. Oke, itu PI. Nah, sekarang yang terakhir adalah IRR, internal rate of return. Nanti dibaca ya pengertiannya. Intinya begini, IRR itu kita pakai pada posisi kita tidak tahu bahwa keuntungan yang kita hasilkan itu setara dengan berapa persen. Beda dengan NPV tadi. Kalau NPV itu kan sudah diketahui persentasenya.
mencari keuntungan dalam bentuk rupiahnya. Atau kalau PI hanya dalam bentuk rasionya. Tapi kalau dalam posisi IRR, itu kalau kita tidak tahu bahwa keuntungan yang kita peroleh itu setara berapa persen. Misalkan gini, ada dua skema investasi yang harus kita pilih. Yang satu main aman aja, taruh di deposito. Ya. Yang kedua ada orang lain yang nawarin. Atau misalkan mau kita masukkan untuk investasi di saham. Gitu. Kalau mau kita masukkan di saham, berarti kan kita harus hitung seperti NPV tadi. Maka kita harus mencari perusahaan yang benar-benar bonafit, sehingga menghasilkan NPV yang tinggi. Menghasilkan yang namanya keuntungan yang besar. Atau kalau kita memang itu mau ngikut dari penawaran orang, maka kita kan butuh data. Dari perjalanan usaha si orang tadi, data laporan keuangannya seperti apa. Jangan lupa tadi loh, minimal 6 tahun ya kalau untuk kondisi real. Ya, minta aja data neraca sama laba rugi 6 tahun. Ya. Coba kita analisis gitu. Nah, karena kita tidak mengetahui yang namanya tingkat suku bunganya, maka nanti kita akan menebak. Jadi di metode IRR itu nanti ada 2 step. Step pertama yaitu dengan membuat range tingkat suku bunga yang kita hitung masing-masing dengan menggunakan metode NPV. Waduh karo gini loh, kalian kehilangan dompet misalnya. Kehilangan dompet kan nggak ngerti jatuh di mana kan. Cuman kemudian kalian ingat-ingat terakhir kalian megang dompetnya itu di mana. Oh terakhir megang itu di rumah. Tadi tak masukin di tas kok gitu ya. Oke, terus terakhir kali setelah itu pegang lagi di mana? Mau nyarinya? Oh di kampus misalnya. Kok di kampus sudah nggak ada dompetnya? Berarti kan kita simpulkan dompet itu jatuh pada perjalanan dari rumah sampai ke kampus. Nah, jadi begitu. Sama. Di IRF juga begitu. Bunganya berapa sih? Nggak ngerti gitu ya. Tapi karena nggak ngerti, maka kita coba buat range. Tingkat suku bunga yang paling rendah berapa? 1%. Oke. 1 sampai 10%. Mbok menawa di antara itu. Nah, jadi begitu caranya untuk mencari IRR itu ya. Karena kita nggak ngerti, maka kita buat range tingkat suku bunga. Kita hitung 1 sampai 10%. Pak, berarti hitungnya 10 kali? Enggak. Ya sekali aja. Masing-masing ring itu kita ngitung sekali aja. Kalau misalkan 1 sampai 10% itu belum ketemu, naikin lagi 10 sampai 20%. Ngitung lagi yang kedua. 10 sampai 20 nggak ketemu, naikin lagi 20 sampai 30. Ngitung lagi yang ketiga. Jadi ngitungnya itu per ring yang kita buat. Oleh karena itu saran saya ringnya itu buatnya 10 ya, ringnya 10% biar mudah. Nah, terus gimana indikasinya? Sama-sama kita hitung pakai rumus NPV, pakai tabel NPV tadi. Maka untuk bisa menganggap bahwa itu ada di antara range itu, ya, jadi ini tolong diingat ya. Untuk menganggap bahwa tingkat suku bunganya itu ada di antara range itu, maka pada posisi tingkat suku bunga yang rendah, NPV harus positif, dan pada tingkat suku bunga yang tinggi, NPV harus negatif. Berarti kalau sudah seperti itu benar. Ring itu bisa dipakai untuk menghitung IRR-nya. Contoh tadi, kita ambil 1 sampai 10%. Di tingkat bunga 1%, NPV harus positif. Di tingkat bunga 10%, NPV harus negatif. Ya. Nah, cuman kalau misalkan terjadi 1% positif, dihitung sampai 10% juga masih positif. Berarti harus kita naikkan 10 sampai 20. Ya, 10% tadi masih positif. Harusnya 20% negatif. Nah, baru kita bisa sepakati berada di antara 10 sampai 20% tadi. Tapi bisa jadi juga 20% masih negatif, masih positif. Naikin lagi 20 sampai 30%. 20% itu positif, 30% harus negatif. Ya.
dalam kondisi normal, iya harusnya 30% itu sudah mentok ya, harusnya sudah ketemu negatif. Gitu ya. Nah, ilustrasinya seperti ini. Nah, maka kita menghitung dua PV. Ya. Datanya sama, ya, datanya sama. Ini katakanlah satu perusahaan, ya, satu jenis usaha. Kita mau hitung berapa persentase yang menjadi return di perusahaan. Ya, kalau perusahaannya 5, Pak, ya dihitung 5 kali memang. Trialnya juga begitu. Sama. Ya, namanya juga nyari gitu kan. Datanya kan beda kalau perusahaannya beda. Ini anggaplah perusahaan sama, datanya 6 tahun. Oke. Nah, ini loh. Ini adalah tingkat suku yang rendah, suku bunga yang rendah. Kita anggap 20%. 20% kita hitung. Oke, ini paham ya tadi ya, dari mana ketengnya? Ya, tabel, ya, ambil. 20% 1 tahun sampai 20% 6 tahun. Masukin semua di sini. Hitung PV-nya, kalikan, ya kan? Kemudian jumlah, seperti tadi, jumlah ketemu 128,710, bandingin dengan investasi awalnya, outlays-nya. 120 juta. Oke. Maka di sini positif kan? Karena 128 dikurangi 120 selisih 8.700.000-an. Nah sekarang kita naikin ke 30%. Ini cari lagi di tabel, ya, masukin, kemudian kalikan, ya. Jadi profit di sini dikalikan DR 30%-nya di sini ya. Bukan dari ini loh yang dikalikan ya, ini salah. Bukan. Yang dipakai untuk mengalikan profit ya. Karena kalau yang ini tadi kan profit dikalikan DR 20%. Kalau yang 30% berarti ya profit dikalikan DR 30%. Oke. Ketemulah PV, present value. PV-nya di jumlah 106, 320, outlay-nya 120. Nah, di sini udah negatif, 13 juta. Nah, kalau yang tinggi, 30 kan lebih tinggi dari 20 ya, maka tak sebut tinggi ya. Kalau yang tinggi ini sudah negatif, yang rendah itu positif, berarti betul. Bunga di antara range 20 sampai 30. Udah, step pertama nemuin ini dulu aja. Loh, boleh Pak, saya nebak langsung 20 sampai 30, monggo. Hanya begitu aja. Kalau 20% sudah negatif, Pak, di sini ya turun kalau begitu ya. 10, 20, nah, begitu. Jadi caranya seperti tadi. Ya, kalau 20 itu masih positif, 30 negatif, berarti ya di antara ring itu. Kalau 20% kok ini sudah negatif, jadi turunin lagi 10 sampai 20 gitu ya. Oke. Nah, setelah ketemu bahwa bunga ada di antara 20 sampai 30, gimana cara mencari bunga yang pasti? Teknis yang kedua, tahap kedua, step yang kedua, kita menghitung interpolasi bunga. Namanya begitu, interpolasi bunga. Interpolasi itu adalah analisis selisih. Ya. Caranya seperti ini. Pertama, kita buat urutan seperti ini. Satu, tingkat suku bunganya untuk melihat selisih. Nah, ini tadi kan 30 sampai 20, ketemu 10. Makanya tadi saya sarankan ringnya 10 itu biar di sini mudah. Ya. Ringnya rucah, misalkan di sini 23, kemudian di sini 29, nah itu susah nanti malah ya. Ya bisa sih, cuman nggak utuh, ya agak susah. Wong ketemunya juga sama. Oke, tingkat bunga 30%, 20%. Kemudian PV profitnya, kita lihat di tabel tadi. Tingkat bunga 30%, PV profitnya kan 106, ya kan? Tingkat bunga 20%, PV profitnya 128. Outlays-nya sama-sama 120 juta. NPV-nya yang 20% 8,7 juta, yang 30% negatif 13,6 juta. Masukin semua di sini. Ya. PV profit tadi 106 untuk 30%, 20% kalau 28, selisih 22 juta. Ya. Outlet sama, NPV-nya masukin. Tapi ini bukan hitungan dari atas loh ya. Ini adalah angka yang ada di sini digeser ke sini. Nggak ada juga nggak apa-apa ini. Ya, ini bukan hitungan kok ini dikurangi ini atau ini tambah ini enggak ya. Ini aja, ini digeser ke sini. Dah, ketemu ya. Nah, kalau sudah, berarti kita menghitung IRR-nya sekarang. Nah, IRR sama dengan
tingkat bunga yang kecil tadi 20% ditambah dengan NPV tingkat suku bunga yang kecil 8,7 juta dibagi dengan selisih dari PV proceed, ya, selisih dari PV proceed 22.390 ini dikalikan selisih tingkat suku bunga ini 10%. Ya, tak ulang lagi, IRR kita hitung yang 20% dulu. Hitungnya satu-satu ya. 20% dihitung sendiri, 30% dihitung sendiri, dan hasilnya harus sama. Syaratnya begitu. Makanya kita hitung dari yang 20% dulu. 20% ditambah dengan NPV 20%, 8,7 juta, dibagi dengan selisih PV proceed, ya, 22.390, dikali dengan selisih tingkat bunga. Ya. Oke, nanti tolong dihitung sendiri angka kalau hitungan saya seperti ini. Ini ketemu 3,89% dijumlah jadi 23,89%. Nah, untuk membuktikan, maka kita hitung juga yang tingkat suku bunga yang besar, yang 30%. 30% ya, ditambah dengan, nah ini tadi, PV-nya, NPV-nya ya, negatif ya, negatif 13.680 dibagi dengan selisih PV proceed 22.390 dikali dengan selisih bunga 10%. Ya. Ini ketemu negatif ya. Plus min berarti min yang dipakai ya. 6,11 30% dikurangi 6,11 dari 23,89 sama. Nah, kalau sudah sama berarti hitungan dari IRR-nya betul. Tapi kalau nggak sama berarti ada yang salah dalam cara ngitung IRR. Salah bisa jadi salah ngitung NPV-nya, ya bisa juga salah dalam menghitung total PV proceed-nya. Atau juga bisa salah dalam menghitung interpolasi. Nah, makanya kalau ada yang salah, telusuri balik aja dari hitungan NPV-nya dulu. Ya, yang atas ini tadi. Nah, ini. Telusurin dari sini. Kalau ini udah benar, pastiin benar, baru telusurin lagi ngitung ininya. Karena nggak mungkin kok nanti sampai hasilnya beda kalau hitungnya udah benar. Kalaupun mungkin selisih, oke, pembulatan aja. Ini satu digit di belakang ini aja ya. Misalkan ini 8,815 misalkan gitu ya. Di sini ketemu 23,910. Nah, itu mungkin. Ya, kalau itu nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Selisihnya sedikit. Nggak masalah. Cuma 0, ya, 0, dari persentase. Apa salah. Atau selain pakai ini, bisa juga pakai rumus ini ya. Bisa juga pakai rumus ini. Jadi IRR sama dengan RK. RK tingkat suku bunga yang kecil ditambah dengan NPV RK, NPV pada tingkat bunga kecil, dibagi dengan total present value-nya tingkat bunga kecil, dikurangi tingkat present value-nya bunga besar, dikasih selisih antara bunga kecil dan bunga besar itu tadi. Hasilnya sama, sama. Nah, ini adalah metode IRR yang bisa kita pakai untuk melihat tingkat suku bunga. Nah, apa fungsi tingkat suku bunga ini? Tingkat suku bunga ini kita pakai untuk membanding. Berarti artinya kalau kita invest di usaha itu dengan data seperti itu tadi, kita menghasilkan 23,89% per tahun. Secara rate ya, rata-rata. Nah, bandingin dengan kalau kita invest di tempat lain. Manakah tingkat suku bunga yang tertinggi sekarang? Yaitu yang paling menguntungkan. Kalau NPV tadi kan, mana yang NPV-nya paling tinggi, itu yang paling menguntungkan. Tapi kalau untuk IRR, mana tingkat bunga yang tertinggi, itu yang paling menguntungkan. Makanya ini kalau cuma satu objek investasi ya, nggak ada artinya. Gitu kan. Karena nggak bisa milih. Karena yang namanya keputusan investasi di sini itu bukan kok berani atau tidak melakukan di situ, bukan. Tetapi dalam posisi manakah yang paling menguntungkan untuk kita masuk ya. Dari sekian pilihan yang ada. Karena berinvestasi kan banyak ya. Nah, oleh karena itu ada cara, ada metode yang bisa kita pakai untuk memilih gitu ya. Sama kemarin kita memilih uang, jumlah uang. Jumlah uang yang kita pilih itu adalah jumlah uang yang mengikuti nilai waktunya. Ya.
bukan jumlah uang yang terbanyak. Nah, sama di sini juga begitu. Investasi yang kita pilih adalah investasi yang mempunyai persentase hasil yang tertinggi dalam present value-nya, gitu ya. Atau menghasilkan dalam jumlah rupiah yang terbesar dalam net present value-nya. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas untuk analisis investasi. Jika ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan sambil saya cek lagi absensinya. Yang belum, monggo silahkan ditulis di chat room. Oke, monggo silakan kalau ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan materi kita ini atau yang lain. Ini di data absensinya yang nggak ada Mas Erzal ya. Bener ya, Mas Erzal nggak ada di sini ya. Oke, nggak ada Mas Erzal. Mbak Putri, nah, sulit untuk bergabung ya. Oke lah. Ini sudah ada atau ini kayak ya. Nggak apa-apa. Oke, baik. Jika memang tidak ada yang ditanyakan, ya nggak apa-apa. Saya juga tidak masalah jika memang belum ada. Sekali lagi saya sampaikan bahwa saya masih perlu satu pertemuan lagi minimal untuk melengkapi materi kita sampai 12 kali. Jika tidak keberatan, karena memang minggu depan itu sudah tahun depan, minggu depan atau tahun depan, pas kita ketemu itu tanggal 1 Januari. Dan itu memang tahun baru gitu ya. Kalau kita bicara hari libur, hari ini pun juga libur sebenarnya ya. Tapi inilah enaknya kuliah online. Jadi kita tidak mengenal tanggal merah ya. Tapi kalau kuliah offline seperti ini udah nggak masuk gitu ya. Nggak libur. Ya oke. Okay. Jadi kalau tidak keberatan, ya kita tetap adakan perkuliahan kita hari Jumat tanggal 1 malam gitu ya. Paling juga tidak kemana-mana ya daripada nanti disuruh rapid test gitu ya. Oke. Kalau memang keberatan karena ada acara, kalau secara individu nggak masalah, monggo silakan izin aja di WA, asal tidak satu kelas. Gitu. Tapi kalau satu kelas itu mayoritas memang nggak bisa, ya nggak apa-apa. Nanti kita pindah di hari yang lain. Monggo nanti sekalian disepakati nanti kita pindah kapan. Karena di pertemuan ke-12 ini kita akan sampaikan satu materi lagi untuk menutup manajemen keuangan di semester ini. Sekaligus nanti saya infokan apa yang perlu dilakukan untuk
tugas, ya, untuk tugas. Tetap nanti tugas akan saya sampaikan lewat WA group, ya, tetap saya sampaikan di sana. Materinya juga nanti harus disampaikan lewat Classroom, ya, di Google Classroom. Tapi setidaknya ya kita akan bahas itu di pertemuan ke-12 saja nanti. Oke, saya beri kesempatan sekali lagi, mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan materi kita hari ini atau materi yang lain. Oke, baik. Kalau memang tidak ada yang disampaikan, ini sudah jam 8. Mohon maaf kalau memang sangat lama materinya. Ya, nggak apa-apa lah, demi kita bisa memahami bersama. Nanti tetap link dari kuliah malam hari ini, cara posisi kuliah kita rekam. Nanti akan saya sampaikan linknya di WA Group. Kalau memang ada yang perlu dipahami lagi, silahkan didengarkan sambil menyimak materinya. Oke, mungkin begitu yang bisa kita bahas malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat baik di waktu sekarang maupun nanti di waktu yang akan datang. Terima kasih untuk perhatian semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.